Halo, jumpa lagi bersama channel Tutorial Recehan, channel baru yang masih memerlukan support dari Anda semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat drop-down list ya pada Microsoft Office Excel. Jadi drop-down list seperti ini. Nah, di sini kita punya data siswa, kemudian untuk beberapa data ini akan kita buat untuk inputannya ini kita berikan pilihan yaitu berupa drop down list. Nah, kebetulan untuk jenis kelamin ini kan pilihannya tentu hanya ada dua ya, laki-laki atau perempuan. Kemudian untuk agama ini juga di Indonesia kebetulan ada 6 ya, jadi ini bisa kita buat pilihan semacam ini. Tapi untuk NIS, nama, tempat lahir ini tentu sangat variatif dan tidak bisa kita buat pilihan semacam ini. Nah, di sini selain kita juga bisa membuat pilihan seperti ini, ya kalau Anda perhatikan ketika mouse saya over ke sel lalu kita klik atau saya klik, di sini akan muncul keterangan data jenis kelamin. Silahkan pilih jenis kelamin. Di sini juga data agama, silahkan pilih salah satu agama. Nah, untuk pengisiannya kita bisa klik ya. Misalnya ini Anton laki-laki, Budi laki-laki, Chandra laki-laki, Danu laki-laki, Edwin laki-laki, Francisca perempuan. Nah, jika saya di sini mengetikkan misalnya untuk ini Galih itu laki-laki. Laki-laki. Nah, ini juga bisa diketikkan bisa asalkan yang kita ketikkan itu dia sama dengan pilihan yang ada di sini. Tapi jika di sini nanti yang kita ketikkan itu tidak sama dengan pilihan kita, sebagai contoh ini misalnya Hasan, saya tulis di sini laki-laki tapi tanpa ada strip gitu ya. Nah, coba apa yang terjadi? Nah, di sini kita bisa membuat ya pesan kesalahan, input data salah, kemudian ada keterangan silahkan pilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Oke. Nah, ini tentu akan sangat membantu kita ketika mengentrikan data supaya data ini seragam. Artinya ketika ada pilihan jenis kelamin ya tulisannya laki-laki, tidak hanya huruf L atau laki-laki tanpa strip seperti tadi. Jadi kalau menggunakan pilihan seperti ini tentu data kita akan lebih konsisten gitu ya. Intan sini kita pilih perempuan, Jessica perempuan. Nah, itu demikian juga untuk agama. Ini juga kita berikan pilihan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau di sini ada kesalahan ketik misalnya Buddha tanpa DH gitu ya. Nah, pilih salah satu agama. Jadi ini ketikanya salah ya, input data salah. Ya, ini memudahkan kita sekali lagi karena data-data yang kita entrikan itu kedepannya kan bisa kita olah ya. Kita akan bisa juga menghitung berapa sih jumlah siswa yang beragama Islam, berapa sih yang beragama Katolik dan seterusnya. Itu nantinya ketika data itu konsisten akan mempermudah kita untuk melakukan perhitungan. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat drop down list seperti ini? Nah, kita menggunakan yang namanya data validation yang ada di sini. Nah, baik saya di sini sudah punya satu tabel yang sama persis dengan yang ada di sheet 1. Ini saya pakai sheet 3. Tapi di sini belum ada drop down listnya ya, belum ada data validationnya. Nah, cara menggunakannya seperti apa atau bagaimana? Yang pertama kita lakukan, kita menentukan dulu, jadi jenis kelamin itu kan ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Nah, kita ketikkan dulu laki-laki dan perempuan di salah satu sel. Boleh di sheet yang sama atau di sheet yang berbeda. Contoh seperti ini tadi, saya ketika menggunakan
di sheet 1 ini saya pakai tabel yang ada di sini, saya menggunakan data yang ada di sheet 2. Nah, jadi kita membuat seperti ini, ya, pilihan seperti ini. Nah, untuk sheet 3 ini saya supaya nantinya mempermudah, saya akan membuat sheet baru, ya, yang khusus untuk membuat pilihan-pilihan ini. Ya, jenis kelamin. Di sini saya ketikkan laki-laki, perempuan. Nah, kemudian untuk agama tadi Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, jadi kalau misalnya pada file kita itu nantinya akan banyak pilihan semacam ini, kalau bisa satu sheet ini, sheet 4 ini khusus untuk membuat pilihan-pilihan semacam ini. Jadi kan kadang kita tidak hanya jenis kelamin, tidak hanya agama, bisa jadi jumlah saudara dari anak itu, misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita pilih angka semacam ini. Nah, nanti di sini isinya banyak pilihan itu ya, menyesuaikan dari kebutuhan data kita. Baik, kita kembali lagi ke sheet 3. Nah, sheet 3, kita akan membuat drop down list untuk jenis kelamin. Nah, untuk membuat drop down list seperti tadi, ini kita bisa blok dulu untuk range di sini yang jenis kelamin ya. Atau bisa juga kita klik salah satu sel, kemudian nanti ketika ini sudah kita setting atau kita atur, baru kita kopikan ke bawah, itu bisa. Nah, saya contohkan di sini, saya klik aja salah satu sel, kemudian saya akan memilih di sini data, kemudian data validation di sebelah sini. Ini ada panah turun, kita klik pilih yang data validation. Kemudian di bagian setting dulu, allow, ini kita pilih yang list. Ya, list, kemudian centangan ini biarkan. Lalu di bagian input message, sebentar, sebelum ke input message, ini kita buat dulu listnya, karena kita akan membuat yang jenis kelamin, maka kita pilih source-nya. Ini yang sudah kita ketikkan tadi ya, laki-laki dan perempuan. Kita klik di panah ini, panah naik, klik. Kemudian kita pilih source-nya di sheet 4. Laki-laki perempuan kita blok, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian input message, ini kita pilih ketika kita nanti akan klik ya, klik di bagian cell. Ini nanti akan muncul message seperti apa. Nah, misalnya ini input data, atau tidak usah pakai input ya, data jenis kelamin. Ya, silakan pilih salah satu jenis kelamin. Nah, kemudian di bagian error alert, ini kita klik. Nah, ini nanti ketika kita salah mengentrikan atau salah mengisikan data, dia akan muncul seperti apa. Nah, stylenya bisa kita pilih pakai stop seperti ini, atau warning seperti ini, atau information. Nah, biar terkesan membuat peringatan. Kalau peringatan warning ya. Ya, stop ini biar agak gimana ya. Ini data ini salah gitu ya. Jadi ketika melihat ini, saya pakai yang stop ini. Kemudian title-nya kita ketikkan input data salah. Nah, lalu di sini silahkan pilih salah satu jenis kelamin. Nah, baik tiganya sudah kita isi, baik itu setting, input message maupun error alert.
Kalau sudah kita oke. Nah, tadi yang kita setting kan di sel sini ya, kita klik coba. Nah, ini sudah muncul ya data jenis kelamin. Silahkan pilih salah satu jenis kelamin. Kemudian kalau kita klik, nah ini sudah muncul ya. Nah, kemudian yang bawah ini belum muncul, kita bisa copy. Ya, kita klik lalu tarik turun. Nah, ini yang bawah sudah mengikuti format yang atas. Nanti tergantung kebutuhan sampai berapa baris gitu ya. Begitu. Kemudian untuk agama juga sama. Kita klik sini lalu data validation. Kemudian setting. Ini kita pilih list. Lalu source-nya kita pilih yang agama. Kita enter. Kemudian input message. Ini data agama. Silahkan pilih salah satu agama, kemudian error alert. Error alertnya juga sama, nanti kita isikan input data salah. Silahkan pilih salah satu agama. Lalu kita oke. Nah, di sini pun sudah muncul ya data agama. Silahkan pilih salah satu agama. Ya, ketika kita klik panah turun di sini sudah muncul. Nah, lalu kita copy. Nah, seperti ini kira-kira untuk cara membuat drop down list ya, supaya nanti mempermudah kita dalam melakukan pengisian maupun pengolahan data di kemudian hari. Baik, semoga ini bermanfaat bagi Anda, dan bagi Anda yang belum subscribe silahkan. Channel ini masih perlu dukungan dari Anda supaya lebih berkembang dan supaya saya juga lebih bersemangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Bye.